Dalam setiap gerak langkah Presiden Prabowo, ia selalu dikelilingi oleh kader, ajudan dan sekretaris pribadi yang militan, loyal dan rupawan. Publik kemudian menjuluki kelompok ini sebagai The Hambalang Boys. The Hambalang Boys bukanlah pemuda yang ditunjuk Prabowo secara serampangan. Mereka dibentuk dan digembleng selama bertahun-tahun dalam Partai Gerindra, serta dibina langsung oleh sang presiden. Kedekatan mereka dengan Prabowo bukan hanya sekedar politik formal, tapi jauh lebih emosional, ideologis, bahkan personal. Keberadaan mereka mulai disorot publik setelah Prabowo menerima mandat kekuasaan, di mana beberapa dari mereka mendapat posisi strategis. Lantas, siapa saja mereka, dan bagaimana mereka bisa begitu dekat dengan Prabowo? Latar belakang militer dan pengalaman politiknya yang penuh gejolak membuat Prabowo lebih mengandalkan orang-orang yang loyal sebagai bagian penting dalam lingkaran terdalamnya. Ia lebih memilih yang terbukti bisa dipercaya daripada figur baru yang bisa saja menjadi ancaman. Dan Hambalang Boys mampu membuktikan bahwa mereka adalah kader yang loyal. Loyalitas ini dibangun lewat pembinaan panjang dari Prabowo selama bertahun-tahun. Para Hambalang Boys yang dipilih Prabowo untuk membantunya dalam kerja politik maupun keseharian biasanya berusia muda dan berlatar belakang kader maupun militer. Banyak dari mereka telah membersamai Prabowo sejak awal karirnya membangun Gerindra. Maka, tidak mengherankan mereka kerap dianggap sebagai anak ideologis Prabowo. Foto ini merupakan gambaran bagaimana dekatnya Hambalang Boys dengan sang presiden. Mereka bukan politisi karir biasa, mereka adalah kader binaan Prabowo dengan ikatan personal yang kuat. Pose akrab seperti ini menunjukkan relasi mereka bukan sekedar atasan dan bawahan, tapi lebih dalam daripada itu. Jauh sebelum istilah Hambalang Boys muncul, Prabowo telah memberikan julukan khusus kepada kader muda terbaiknya dengan nama Ksatria Jedi yang terinspirasi dari film favoritnya, Star Wars. Dalam wawancara Tempo pada 2013, Prabowo menyebut 3 nama yang kemudian disebutnya sebagai Ksatria Jedi, yaitu Sudaryono, Sugiono, dan Dirgayuja Setiawan. Sudaryono telah mendampingi Prabowo setidaknya sejak 2010. Tak lama setelah lulus dari Akademi Pertahanan Nasional Jepang, Sudaryono masuk Gerindra dan menjadi asisten pribadi Prabowo hingga 2014. Ia tinggal serumah dengan Prabowo, mendampinginya kemana-mana dan belajar langsung dari Prabowo. Karir Sudaryono kemudian merangkak naik menjadi Wasekjen Partai Gerindra, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, bahkan sempat digadang-gadang maju sebagai Cagup Jawa Tengah pada 2024. Saat ini, Sudaryono menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian di Kabinet Prabowo, sekaligus Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia. Selanjutnya ada Sugiono, yang merupakan Ksatria Jedi Prabowo generasi pertama. Sugiono adalah mantan prajurit Kopassus yang memutuskan untuk pensiun dini pada 2004 dan memilih untuk menjadi sekretaris pribadi Prabowo. Sugiono selalu berada di samping Prabowo, membantu urusan sehari-hari hingga turut membidani berdirinya Partai Gerindra pada 2008. Loyalitas Sugiono tak perlu diragukan lagi. Ia setia mendampingi Prabowo sejak masa oposisi, kegagalan Pilpres hingga kemenangan 2024. Sugiono yang sempat menjabat sebagai anggota DPR ini pernah terseret kasus korupsi menara BTS yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate. Para tersangka korupsi, Windy Purnama dan Irwan Hermawan, mengaku telah memberikan uang senilai 70 miliar kepada Nistra Yohan, staf ahli Sugiono. Menanggapi tudingan itu, Sugiono membantah dan mengaku tak kenal dengan para tersangka korupsi. Saat ini, ia menerima jabatan penting di Kabinet Prabowo sebagai Menteri Luar Negeri sekaligus Sekjen Partai Gerindra. Terakhir ada nama Dirgayuja Setiawan yang saat ini menjabat sebagai asisten khusus Presiden bidang komunikasi. Dirgayuja telah mengenal Prabowo sejak kecil dari ayahnya yang merupakan teman dekat Prabowo. Ia sendiri telah aktif di Partai Gerindra sejak 2011 sebagai Ketua Tim Sosial Media dan Informasi Publik. Saat ini, peran 3 Ksatria Jedi Prabowo mulai digantikan oleh generasi baru yang dikenal sebagai Hambalang Boys. Salah satu yang paling melekat dan ikonik tentu saja Letkol Teddy Indra Wijaya. Teddy sudah mendampingi Prabowo sejak menjadi Menteri Pertahanan. Perwira menengah TNI AD dengan latar belakang Kopassus ini selalu berada di samping Prabowo, mengatur agenda harian, mendampingi kunjungan kerja, termasuk selama kampanye Pilpres 2024. Sebelumnya, ia merupakan asisten ajudan presiden yang mendampingi Jokowi di periode pertama. Loyalitas Teddy selama bertahun-tahun berbuah jabatan strategis di pemerintahan Prabowo sebagai sekretaris kabinet, sambil tetap aktif sebagai perwira TNI. Selanjutnya ada Prasetyo Hadi, kader Gerindra senior yang telah bergabung sejak 2008 dan menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra. Selain itu,
Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestari, perusahaan kehutanan milik Prabowo yang beroperasi di Aceh. Kini, Prasetyo Hadi dipercaya Prabowo menempati posisi strategis sebagai Menteri Sekretaris Negara. Selanjutnya ada nama Anggaraka Prabowo yang telah berkecimpung di Partai Gerindra sejak 2008. Kedekatannya dengan Prabowo terjalin kuat saat ia menjadi sekretaris pribadi Prabowo 2014-2017. Saat ini, Angga merangkap 3 jabatan penting, yaitu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Komisaris Utama PT Telkom Indonesia, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Pada 2024, Prabowo memperkenalkan 3 sekretaris pribadinya saat momen pidato kemenangan hasil quick count pemilu 2024 di Istora Senayan. Mereka adalah Agung Surahman, Rizky Irmansyah, dan Rajiv Sutirto. Saya punya sekretaris pribadi 3, Saudara Rizky, Saudara Agung Surahman, Saudara Rajiv. Kebetulan 3-3-nya masih bujangan. Yang ingin cari mantu, silakan daftar di Kartanegara nomor 4. Agung Surahman merupakan salah satu lulusan terbaik sekolah kader Gerindra dan memimpin komunitas relawan yang aktif menggalang dukungan untuk Prabowo di Bengkulu. Agung Surahman kerap diperlakukan seperti keluarga. Prabowo bahkan pernah menjemputnya secara khusus menggunakan pesawat kepresidenan. Selanjutnya ada Rajiv Sutirto. Sama seperti Agung, ia juga masuk ke lingkungan Prabowo lewat sekolah kader Gerindra. Ia juga memimpin organisasi relawan yang aktif menggalang dukungan untuk Prabowo di Jawa Timur. Terakhir, ada nama Rizky Irmansyah. Ia awalnya merupakan musisi yang pernah dekat dengan Nikita Mirzani. Rizky mulai mendampingi Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan sering disebut sebagai Pangeran Ganteng dari Hambalang karena penampilannya yang menarik perhatian publik. Figur Hambalang Boys kerap mendapat kritik karena dianggap hanya mengandalkan loyalitas tapi minim pengalaman. Contohnya Sugiono yang berlatar belakang militer justru ditempatkan di posisi Menteri Luar Negeri yang seharusnya diisi oleh diplomat. Sementara pihak Gerindra melihat kedekatan Hambalang Boys dengan Prabowo sebagai hasil pembinaan jangka panjang. Mereka berpendapat loyalitas tinggi justru menjadi jaminan agar pemerintahan berjalan dengan cepat dan solid.